Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, kawan-kawanku, aktivis buruh, pekerja buruh, dan semuanya saja yang menyaksikan konten YouTube Kepas Channel ini. Mudah-mudahan Kepas Channel ini selalu bermanfaat untuk semuanya, khususnya kawan-kawan sekalian, para pekerja buruh, aktivis pekerja buruh maupun para pemerhati buruh yang lainnya. Sebagaimana pada episode sebelumnya, episode 1, 2, dan 3, kami telah membahas tentang bagaimana serikat pekerja serikat buruh menurut Undang-Undang 21 tahun 2000. Pada hari ini kami akan melanjutkan apa yang telah kami sampaikan pada ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang serikat pekerja serikat buruh. Pada episode ketiga kemarin kami sudah menyampaikan tentang hak dan kewajiban serikat pekerja serikat buruh. Pada hari ini kami akan melanjutkan, yaitu tentang perlindungan hak berorganisasi, di mana dalam pasal 28 berbunyi sebagai berikut: siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja serikat buruh dengan cara A. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. B. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja buruh. C. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Kemudian D. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja serikat buruh. Ini maknanya adalah bahwasanya serikat pekerja serikat buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu ada perlindungan, karena dalam Undang-Undang 21 2000 ini siapapun, ya, maknanya siapapun itu berarti setiap orang, badan hukum, atau yang lainnya itu dilarang melakukan tindakan-tindakan menghalang-halangi atau memaksa pekerja buruh untuk membentuk atau tidak membentuk. Artinya, ya, jadi pekerja buruh mau membentuk maupun tidak membentuk itu tidak boleh dihalang-halangi atau dipaksa. Jadi biarkanlah itu menjadi hak pekerja buruh. Ikut silakan, tidak ikut silakan, seperti itu maksudnya. Atau menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, ya, mau jadi pengurus maupun tidak itu hak. Jadi tidak boleh dipaksakan untuk ikut jadi pengurus maupun untuk tidak jadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, menjalankan atau tidak menjalankan. Jadi pada prinsipnya ini melekat pada hak setiap pekerja buruh dan tidak boleh dipaksakan untuk ikut atau dipaksakan untuk tidak ikut. Terus caranya bagaimana biasanya? Caranya bagaimana penghalang-halangan tersebut? Yaitu contohnya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja, memberikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. Misalnya karena ada pekerja buruh ikut menjadi anggota serikat kerja atau menjadi pengurus serikat kerja, kemudian akibat dari ikut serta tersebut kemudian pengusaha mencoba untuk menghalang-halangi dengan cara, hei kamu harus saya PHK, atau kamu saya PHK karena menjadi anggota serikat pekerja, kamu tak berhentikan sementara karena kamu jadi pengurus serikat pekerja, atau hei kamu, hei pekerja, kamu saya berhentikan sementara karena kamu telah menjalankan kegiatan serikat pekerja, atau menurunkan jabatannya, atau melakukan mutasi dengan alasan karena menjadi pengurus serikat pekerja. Itu dilarang oleh undang-undang.
atau karena menjadi anggota serikat pekerja serikat buruh, atau menjalankan tugasnya sebagai serikat pekerja serikat buruh kemudian dilakukan dengan tidak membayar atau mengurangi para pekerja buruh, itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Atau melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, saya sampaikan tadi contoh intimidasi. Jadi intimidasi seperti ini, sahabat buruh sekalian. Ya, kamu kalau membentuk serikat pekerja di perusahaan saya, apa kamu milih di PHK atau kamu tetap menjadi anggota serikat pekerja? Itu seringkali terjadi di lapangan. Atau dengan cara-cara yang memang nantinya kalau kamu ikut jadi serikat pekerja, kalau kamu aktif serikat pekerja, maka kamu akan saya mutasi misalnya. Itu tidak boleh, dilarang oleh undang-undang. Itu sudah berbentuk namanya intimidasi. Atau melakukan kampanye, misalnya kamu jangan ikut serikat pekerja serikat buruh karena kamu nanti akan dikenakan iuran. Kamu jangan ikut serikat buruh karena kamu akan dipengaruhi, diprovokasi dan sebagainya. Itu tidak boleh, dilarang oleh undang-undang. Iya. Dan apa sanksi dari perlindungan hak berorganisasi ini pada pasal 28 ini? Yaitu sanksi yang dikenakan dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 ini tentang serikat pekerja serikat buruh ini, yaitu barang siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja buruh sebagai dimaksud dalam pasal 28 yang saya sampaikan tadi, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta, paling banyak 500 juta. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kejahatan. Jadi ketika ada orang yang melakukan intimidasi, ketika ada orang yang menghalang-halangi orang ikut maupun tidak ikut, jadi pengurus mau tidak jadi pengurus, menjalankan atau tidak menjalankan organisasi serikat pekerja serikat buruh, sanksi pidananya di sini dicantumkan bahwasanya minimal 1 tahun. Artinya tidak akan kurang dari 1 tahun kalau terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 28 Undang-Undang 21 tahun 2000 dengan maksimal atau paling lama 5 tahun dan atau denda minimal 100 juta, maksimal 500 juta. Sahabat buruh sekalian, ini sudah dibuktikan bahwasanya ada beberapa perusahaan yang mencoba menghalang-halangi terhadap kegiatan serikat pekerja serikat buruh, pendirian terhadap serikat pekerja serikat buruh telah benar-benar dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Ini sudah ada bukti nyata bahwasanya undang-undang ini, aturan undang-undang ini telah di lapangan telah dilaksanakan oleh pihak pengadilan maupun pihak penegak hukum. Jadi pesan pada sahabat-sahabat buruh sekalian, jangan sampai melakukan pelanggaran kalau tidak ingin berurusan dengan hukum dengan pidana minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan atau denda 100 juta, maksimal 500 juta. Itulah sahabat buruh sekalian terkait dengan perlindungan hak berorganisasi serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh maupun konfederasi serikat pekerja serikat buruh. Untuk selanjutnya sahabat buruh sekalian yang kami hormati, yang berbahagia dimanapun berada. Kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan yang lain? Pada pasal 29, pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan atau anggota serikat pekerja serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan atau diatur dalam perjanjian kerja bersama. Jadi pengusaha harus memberi kesempatan kepada pekerja buruh, anggota serikat pekerja serikat buruh atau pengurus serikat pekerja serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja serikat buruh dalam jam kerja, karena dalam jam kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Maka pesan kami pada pekerja buruh sekalian, aktivis serikat pekerja serikat buruh sekalian, para pengurus serikat pekerja serikat buruh khususnya di tingkat perusahaan, silakan buat perjanjian kerja bersama yang mencantumkan kegiatan yang disepakati yang mendapatkan izin dari perusahaan.
perusahaan. Ya, kemudian dalam kesepakatan itu atau dalam perjanjian kerja bersama itu dimaksud itu apa yang harus diatur? Ya, yang harus diatur yaitu jenis kegiatan yang diberikan kesempatan, tata cara pemberian kesempatan, kemudian memberikan kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapatkan upah. Jadi dalam PKP nanti ya, atau dalam kesepakatan yang dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh, cantumkan ya, harus dicantumkan ya, harus diatur jenis kegiatan yang diberikan kesempatan, kemudian tata cara pemberian kesempatannya, terus pemberian kesempatan yang mendapatkan upah dan yang tidak mendapatkan upah. Ingat ya, ada 3 hal yang harus dicantumkan dalam sebuah kesepakatan maupun yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Itu rekan-rekan sekalian, kawan buruh sekalian yang kami hormati. Selanjutnya, terkait dengan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja serikat buruh itu bagaimana? Sumbernya bagaimana? Sumber dari keuangan serikat pekerja serikat buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh bersumber dari yang pertama adalah iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara umum iuran itu oleh anggota itu adalah 1% dari upah. Tapi itu semua diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang biasanya disepakati dalam sebuah musyawarah anggota, atau kalau dalam forum federasi tingkat nasional maupun konfederasi nasional itu iuran anggota besarnya ditetapkan dalam anggaran sesuai dengan keputusan musyawarah tertinggi di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah hasil usaha yang sah. Kemudian bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat, bantuan dari pihak-pihak lain yang fungsinya adalah yang pada prinsipnya tidak mengikat terhadap serikat pekerja serikat buruh tersebut. Kemudian dalam hal bantuan pihak lain, sebagai maksud yang saya sampaikan tadi, berasal dari luar negeri, maka pengurus serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi apabila bantuan tersebut dari luar negeri, maka ya secara tertulis serikat pekerja serikat buruh tersebut, federasi maupun konfederasi serikat pekerja serikat buruh tersebut memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bantuan tersebut untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggotanya. Kemudian sahabat buruh sekalian yang kami hormati, terus bagaimana keuangan dan harta kekayaan tersebut? Harta kekayaan atau keuangan serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh, konfederasi serikat pekerja serikat buruh harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggota. Harus dipisahkan, jangan jadikan satu. Misalnya rekeningnya organisasi, ya buat rekening organisasi ya, sehingga nantinya ada pembeda antara keuangan pengurus dan keuangan organisasi, ada pembeda antara keuangan anggota dan keuangan organisasi. Kemudian pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha yang sah hanya dilakukan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerja, federasi maupun konfederasi serikat pekerja yang bersangkutan. Ketika terjadi pengalihan ya atau pemindahan harta kekayaan ya pihak lain serta investasi dana dan usaha lain yang sah hanya dapat dilakukan dalam anggaran dasar sebagaimana yang diputuskan oleh permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi serikat pekerja, federasi maupun konfederasi serikat pekerja yang sebagaimana dimaksud. Nah, di dalam hal keuangan ini pengurus bertanggung jawab ya
terhadap pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja serikat buruh. Jadi pertanggungjawaban pengurus ini termasuk dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan, sahabat buruh sekalian. Ya. Untuk hal ini, maka pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh, konfederasi serikat pekerja serikat buruh yang bersangkutan. Jadi bagaimana tata cara laporan keuangan, apakah diatur dalam anggaran dasar itu 3 bulan sekali, atau 1 periode 1 kali, atau dalam musyawarah, atau dalam rapat kerja, ini diatur. Tapi laporan pembuatan pembukuan tersebut wajib dilakukan. Kewajiban tersebut dicantumkan atau dilakukan menurut anggaran dasar organisasi tersebut. Kemudian bagaimana kalau ada penyelesaian? Ketika ada sebuah perselisihan, sahabat-sahabat buruh sekalian. Ini tadi kita ngomong keuangan dan harta kekayaan. Sekarang ketika ada persoalan penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh maupun konfederasi serikat pekerja serikat buruh, itu setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja serikat buruh, federasi maupun konfederasi yang bersangkutan. Jadi setiap perselisihan itu diupayakan dilakukan dengan secara musyawarah oleh organisasi serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh maupun konfederasi serikat pekerja serikat buruh yang bersangkutan. Apabila ternyata dalam musyawarah sebagaimana dimaksud tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan antara serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi di dalam ketika musyawarah terjadi, ada sebuah perselisihan di dalam organisasi serikat pekerja serikat buruh maupun federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh ini, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah. Namun ketika musyawarah tidak menyelesaikan, belum bisa mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, baik melalui litigasi, non litigasi maupun litigasi, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, sebagaimana ketentuan perundang-undang yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pembubaran. Ya, serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh, konfederasi serikat pekerja serikat buruh bubar ya, dalam hal dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan rumah tangga. Oleh anggota dinyatakan bubar. Misalnya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga diatur pembubaran, bagaimana caranya? Itu diatur ya, apabila dinyatakan oleh anggotanya, tapi menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak serta-merta anggota menyatakan bubar. Tetap harus menurut pada ADART, karena ADART organisasi itu adalah undang-undang bagi organisasi tersebut. Terus perusahaan tutup atau menghilangkan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, serikat pekerja serikat buruh itu kan di tingkat perusahaan misalnya. Nah, perusahaan sudah tutup, perusahaan tersebut menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja bagi seluruh pekerja buruh di perusahaan. Nah, itu dinyatakan bubar tidak serta-merta, namun setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apabila ini pemutusan hubungan kerja itu masih proses dalam pengadilan, maka menurut ketentuan undang-undang ini, serikat pekerja serikat buruh di perusahaan tersebut masih belum bisa dikatakan bubar. Tapi kalau semua hak selesai, kewajiban pengusaha terhadap pekerja buruh selesai, menurut undang-undang yang berlaku, baru organisasi serikat pekerja serikat buruh tersebut
bisa dinyatakan bubar atau dinyatakan dengan putusan pengadilan. Jadi ada 3. Kenapa Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu dinyatakan bubar? Dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau perusahaan tutup dan atau menghentikan kegiatannya selama-lamanya, namun kewajiban pengusaha terhadap pekerja sudah terlaksana atau diselesaikan. Ya. Kemudian yang ketiga dinyatakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentunya. Kemudian pengadilan yang dimaksud bagaimana? Ya, pengadilan dapat membubarkan Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dalam hal yang pertama, Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pengurus atau anggota yang kedua ya. Jadi pengurus dan atau anggota atas nama Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, jadi seperti itu yang bisa dilakukan pembubaran oleh pengadilan. Nah, dalam hal putusan yang dijatuhkan pada para pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud, lama hukumannya tidak sama, maka sebagai dasar gugatan pembubaran Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh digunakan putusan yang memenuhi syarat. Seperti itu. Nah, gugatan pembubaran Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi maupun Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh diajukan oleh instansi pemerintah kepada pengadilan tempat Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang bersangkutan berkedudukan. Jadi gugatan dilakukan oleh pemerintah ketika ada hal-hal yang kejadian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu ketika ada pengurus dan atau anggota atas nama Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi maupun Konfederasi terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi gugatannya dilakukan oleh pemerintah di mana serikat pekerja tersebut berkedudukan. Kemudian bubarnya Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya baik terhadap anggota maupun terhadap pihak lain. Jadi bubarnya itu tidak serta-merta kemudian melepaskan tanggung jawab para pengurus dan kewajibannya baik terhadap anggota maupun terhadap pihak lain. Kemudian pengurus atau anggota Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja yang terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan yang menyebabkan Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dibubarkan, tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja Buruh selama 3 tahun sejak putusan pengadilan mengenai pembubaran telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Intinya yaitu, makna darinya itu pengurus ya, anggota yang bersalah, yang terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan yang menyebabkan bubarnya organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi atau Konfederasi Serikat Buruh tidak boleh membentuk lagi atau menjadi pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh, ya, Federasi atau Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh selama 3 tahun. Setelah itu bisa dilakukan. Selama 3 tahun mereka yang bersangkutan tidak bisa membentuk atau menjadi pengurus dan menjadi pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian yang selanjutnya tentang pengawasan dan penyidikan. Untuk menjamin hak-hak pekerja buruh berorganisasi dan hak Serikat Pekerja Serikat Buruh melaksanakan kegiatannya, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika ada persoalan tentang
diskriminasi, tentang penghalang-halangan terhadap serikat buruh. Ini tugas pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, selain kepolisian, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Jadi ketika ada persoalan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 21 2000 itu, selain pihak kepolisian ada juga kewenangan BPNS sebagai penyidik negeri sipil, ya, pejabat pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas dapat, ya, selain kepolisian, BPNS dapat juga melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 21 2000 tentang serikat buruh ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, tentang sanksi sekarang, ya, sanksi dari pelanggaran-pelanggaran ada yang namanya sanksi administratif, yaitu pencabutan nomor bukti pencatatan serikat buruh, federasi, konfederasi, serikat pekerja, serikat buruh. Apa saja yang bisa dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan, yaitu pelanggaran pada pasal 5 ayat 2. Apakah pasal 5 ayat 2 itu yang bisa mencabut nomor pencatatannya, yaitu pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 2. Misalnya anggotanya untuk serikat buruh kurang dari 10 orang, ya kan syaratnya pembentukan serikat buruh itu sekurang-kurangnya 10 orang. Ketika serikat buruh ini ternyata kurang dari 10 orang, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan nomor bukti pencatatan. Atau yang kedua adalah federasi serikat buruh yang anggotanya serikat pekerja serikat buruhnya yang bergabung kurang dari 5 serikat pekerja, itu dapat dicabut nomor bukti pencatatan. Kemudian juga apabila ada konfederasi yang anggotanya kurang dari 3 federasi, maka bisa dicabut menjadi nomor bukti pencatatan sebagai konfederasi. Kemudian sahabat buruh sekalian yang kami hormati, serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh yang dicabut nomor bukti pencatatannya kehilangan haknya, ya, kehilangan haknya. Untuk apa? Kehilangan haknya sebagaimana pasal 25 ayat 1. Ya, saya bacakan pasal 25 ayat 1. Jadi ketika sudah tidak memenuhi dan bukti pencatatan sudah dicabut oleh pemerintah, maka serikat pekerja, federasi serikat pekerja, konfederasi serikat pekerja tersebut kehilangan hak. Yang pertama yaitu membuat perjanjian kerja bersama, hilang. Mewakili pekerja buruh menyelesaikan perselisihan sosial, tidak bisa. Mewakili pekerja buruh dalam lembaga kerjaan, tidak bisa lagi. Membentuk lembaga atau lembaga kegiatan berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja buruh, tidak bisa lagi. Ya, seperti itu. Ya, sampai dengan apa? Ya, maaf tadi ada 3 ABC saja. Membuat perjanjian kerja bersama tidak bisa dilakukan. Mewakili pekerja buruh dalam menyelesaikan perselisihan sosial, dan mewakili pekerja buruh dalam lembaga ketenaga kerjaan. Itu apabila dicabut nomor buktinya oleh pemerintah. Sampai dengan kapan? Sampai dengan waktu serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja tersebut telah memenuhi ketentuan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau serikat pekerja serikat buruh sudah ada anggotanya lebih dari 10, ya. Kalau konfederasi
lebih dari 5 serikat, sudah 5 serikat pekerja, maaf ya, pasal 5 tadi, kalau serikat pekerja serikat buruh sudah ada 10 orang atau lebih. Kalau pasal 6 sudah ada 5 serikat pekerja. Lalu konfederasi sudah ada 3 federasi. Dan pasal 2131 yaitu terkait dengan adanya laporan kembali atau pemerintahan kembali kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Itu sahabat-sahabat buruh sekalian yang kami hormati tentang sanksi. Ya. Kemudian tentang sanksi pidana sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika ada menghalang-halangi terhadap kegiatan mau ikut maupun yang dan sebagainya, ada ketentuan pidana yaitu 1 tahun minimal sampai dengan 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta sampai 500 juta. Kemudian tidak tersebut sebagai tindak pidana kejahatan tadi sudah tak sampaikan. Ya. Kemudian ketentuan-ketentuan lain, pegawai negeri sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat. Jadi pegawai negeri sipil boleh mempunyai hak, ya, tidak dilarang kebebasan untuk berserikat. Nah, hak dan kebebasan berserikat untuk pegawai negeri sipil pelaksanaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, bukan pakai undang-undang ini. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian pada pasal penutup, sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, ya, pemberitahuan pembentukan serikat buruh, federasi serikat buruh yang telah diajukan, tetapi pemberitahuan tersebut belum selesai diproses saat undang-undang berlaku, harus diproses menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang ini berlaku sejak tanggal 48 Agustus tahun 2000 oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, itulah beberapa hal yang kami sampaikan hari ini. Penyampaian ini adalah penyampaian terakhir tentang pembahasan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat buruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk kedepannya kami akan mengulas beberapa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan ketenaga kerjaan, baik itu tentang hukum formil maupun hukum materialnya, atau nanti kita sampaikan tentang undang-undang yang terbaru dalam ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Itulah, jangan lupa sahabat buruh sekalian, biar kita semangat dalam membuat konten-konten baru, video-video baru. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Tulis di komen untuk memberikan kritik dan saran sehingga Kepas channel ini terus eksis dalam memberikan pandangan-pandangan, mengulas beberapa undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Tetap sebagai buruh, kita harus tetap semangat, tetap harus yel-yel, tetap harus dengan hati kita terus belajar dan belajar terus. Kritik saran kami tunggu, tetap teriakan hidup buruh. Baik, sahabat-sahabat buruh sekalian, itulah ulasan mulai awal dari episode pertama, kedua, ketiga, dan hari 4 penutup terakhir adalah yaitu tentang Undang-Undang 2000. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh sahabat buruh semuanya, sahabat aktivis semuanya untuk menyimak, mendengarkan apa yang kami sampaikan. Segala kekurangan itu adalah milik kami, segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.